Bobi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia Rifkarisa, nomor 3 dari 10 perwakilan. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu kecelakaan kerja, yaitu paparan bahan kimia berbahaya pada kulit. Nah, hal pertama yang saya akan jelaskan adalah pengertiannya. Jadi apa sih paparan bahan kimia berbahaya pada kulit? Nah, jadi paparan bahan kimia berbahaya pada kulit itu suatu hal yang terjadi ketika bahan kimia melakukan kontak langsung dengan permukaan kulit yang dapat menyebabkan banyak hal seperti iritasi, luka, atau bahkan keracunan. Nah, ternyata bahan kimia itu memiliki jenis-jenis. Jenis yang berbahaya bagi kulit yaitu bahan korosif. Bahan korosif adalah asam kuat atau basa yang dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Nah, kemudian jenis yang kedua yaitu bahan intan, yaitu bahan yang menyebabkan peradangan atau juga iritasi pada kulit. Contohnya seperti deterjen kuat seperti ini. Nah, kemudian jenis yang ketiga yaitu bahan toksik, yaitu bahan yang dapat diserap melalui kulit dan berbahaya juga bagi kesehatan seperti pestisida. Kemudian ada juga akibat dari paparan bahan kimia berbahaya bagi kulit. Jadi kalau misalnya terjadi kontak dengan bahan kimia tersebut itu bisa jadi apa sih? Jadi yang pertama itu ada akibat akut atau langsung setelah kontak. Jadi kalau misalnya kalian kena dengan bahan kimia secara langsung, yang akan terjadi adalah iritasi dan peradangan. Kalian akan merasa kemerahan, merasa gatal atau ruam. Kemudian yang kedua yaitu luka bakar kimia, yaitu apabila bahan kimia bersifat korosif, itu dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Kemudian yang ketiga itu ada akibat kronis, yaitu paparan jangka panjang. Jadi secara jangka panjang, pertama ada penyerapan toksik, yaitu beberapa bahan kimia dapat diserap ke dalam tubuh melalui kulit yang dapat menyebabkan keracunan sistemik. Yang kedua yaitu dermatitis, yaitu peradangan kulit yang berulang atau kronis akibat paparan berulang. Itu merupakan akibat-akibatnya. Kemudian bagaimana supaya kita dapat mencegah hal tersebut terjadi? Jadi yang pertama yaitu menggunakan peralatan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan. Sarung tangan yang digunakan adalah sarung tangan yang terbuat dari bahan tahan kimia untuk melindungi tangan. Nah, kemudian pakaian pelindung. Jadi kita harus menggunakan atau mengenakan pelindung tubuh seperti jas lab, pelindung wajah. Kemudian yang ketiga yaitu ventilasi yang baik. Jadi pastikan area kerja kalian itu memiliki ventilasi yang baik untuk menghindari paparan bahan kimia yang dapat menguap dan juga terhirup. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penyimpanan yang tepat. Jadi simpan bahan kimia kalian di tempat yang aman dan juga jauh dari area kontak langsung. Kemudian yang terakhir yaitu pelatihan keamanan. Jadi kalian harus memberikan pelatihan tentang prosedur penanganan bahan kimia dengan aman. Selain penanganan, kalian juga harus mengetahui cara pencegahannya seperti yang aku sebutkan tadi. Nah, itu kan cara pencegahannya. Terus kalau misalnya udah terjadi dan kita sudah terkena bahan kimia, bagaimana? Jadi berikut adalah cara-cara atau langkah-langkah menangani bahan kimia yang sudah terpapar atau berkontak langsung dengan kulit. Yang pertama yaitu cuci dengan air dan sabun. Jadi kalau misalnya kalian terkena dengan bahan kimia, kalian harus segera bilas kulit yang terpapar bahan kimia dengan air mengalir dan juga sabun selama minimal 15 menit untuk mengurangi paparan. Kemudian yang kedua yaitu gunakan larutan salin. Jadi kalau misalnya kalian terkena bahan kimia yang bersifat korosif, gunakanlah larutan salin untuk membantu netralisasi. Kemudian ini juga harus dilakukan, yaitu jangan menggosok
atau menggaruk. Jadi kalian harus menghindari menggosok area yang terpapar agar luka kalian itu tidak menjadi lebih buruk atau menjadi lebih iritasi. Kalau misalnya kalian terkena bahan kimia, kalian harus segera melaporkan kepada pertolongan medis seperti si kesehatan atau pada atasan kalian agar mereka dapat membantu atau melapor atau menghubungi pihak yang lebih berwenang apabila menjadi lebih parah. Jadi kalau misalnya iritasi atau luka kalian terjadi dan bahan kimia berbahaya seperti pestisida atau bahan toksik lainnya terpapar, kan harus segera mencari pertolongan medis ya, supaya bisa dilaporkan insiden. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga kalian bisa menjaga diri kalian masing-masing agar tidak terjadi kesalahan kerja ya. Dan jika kalian terjadi kesalahan kerja, kalian harus mengetahui cara menanganinya. Terima kasih semuanya.